Mereka segera menghampiri Zulkarnain, sepertinya ada yang ingin mereka sampaikan. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya di antara dua gunung ini terdapat satu kaum yang misterius. Kami tidak tahu apakah mereka dari golongan jin atau manusia. Konon mereka bernama Ya'juj dan Ma'juj, mereka selalu membuat kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyajikan kisah lengkap Zulkarnain sang penakluk Ya'juj dan Ma'juj. Kisah yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ia mendapat titah dari Allah untuk mengembara ke seluruh penjuru bumi demi membawa misi mengesahkan Allah. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja solih yang diabadikan dalam Al-Quran. Ia adalah keturunan dari Yunan bin Yafus bin Nuh alaihi salam. Berasal dari negeri Humair, memiliki ciri dengan kulit agak merah, karena ibunya seorang wanita yang berasal dari Rum. Diriwayatkan Zulkarnain adalah orang yang membangun menara di daerah Iskandaria. Ia hidup dengan usia lebih dari 1000 tahun. Zulkarnain adalah seorang penguasa yang gemar mengembara. Karena kesolihannya, Allah selalu menolong dalam setiap perjalanannya, sehingga ia bisa menelusuri penjuru bumi dengan mudah. Secara harfiah, Zulkarnain berartikan orang yang memiliki dua tanduk. Hal ini Ibnu Abbas berkata, ia diberi nama Zulkarnain karena telah mengembara dari bagian timur bumi hingga bagian barat. Sebagian pendapat lain mengatakan karena ia menjadi dua penguasa di negeri besar yakni Rum dan Persia. Suatu ketika Allah berfirman kepada Zulkarnain di dalam mimpinya, "Wahai Zulkarnain, aku mengutusmu di bumi untuk mendatangi 7 kaum yang memiliki ciri-ciri dan bahasa yang berbeda-beda. 2 kaum ada di daerah utara dan selatan, mereka bernama Hawil dan Ta'wil. Dan 2 kaum yang berada di daerah bagian timur dan barat, mereka bernama Nasik dan Munsik. Kemudian yang terakhir ada 3 kaum yang ada di pertengahan bumi, mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj." Misi berat yang diberikan Allah kepada Zulkarnain membuat ia menjadi ragu. "Wahai Tuhanku, apakah aku mampu untuk memerangi mereka, sementara mereka adalah kaum yang sangat besar?" Keraguan ini Allah hilangkan pada diri Zulkarnain. "Wahai Zulkarnain, aku akan menganugerahkanmu kewibawaan yang agung. Aku tundukkan untukmu cahaya dan kegelapan, sehingga mereka menjadi tentara-tentaramu nanti." Hal ini menjadikan Zulkarnain merasa yakin untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah. Imam Hasan Basri berkata, ketika Zulkarnain menaiki tunggangannya untuk pergi ke suatu tempat, ia diikuti oleh 1.400.000 prajuritnya. Zulkarnain juga mempunyai seorang wazir atau menteri yang tugasnya mengatur kerajaan. Dalam hal ini Nabi Khidirlah yang ia angkat, seorang nabi yang juga memiliki kisah perjalanan dengan Nabi Musa. Berangkatlah Zulkarnain beserta pasukannya dengan mengemban misi mengesahkan Allah sebagaimana yang telah diperintahkan. Zulkarnain memulai menyisir daerah dari bagian barat. Imam Suhaili berkata bahwa Zulkarnain dan pasukannya menemukan kaum yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka disebut kaum Nasik. Mereka merupakan kelompok dari keturunan kaum Samud. Zulkarnain memerintahkan pasukannya untuk mengepung kaum itu, dan membawa mereka semua ke hadapan Zulkarnain. Kaum Nasik diajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Hasilnya, sebagian dari mereka mau untuk beriman, dan sebagian yang lain menolak dan dengan bertahan dengan kekufurannya. Allah langsung mengazab kepada orang-orang yang menolak beriman. Mereka didatangkan angin yang gelap dan pekat, yang di dalamnya terdapat debu yang mematikan. Masuklah angin tersebut ke mulut-mulut dan kuping mereka, sehingga mereka semua hampir tewas dibuatnya. Akhirnya, mereka pun mau beriman dan mengesahkan Allah. Mungkin karena mereka sadar bahwa menolak beriman sama saja membiarkan mereka kehilangan nyawa pada saat itu juga. Pengukuhan iman di hadapan Zulkarnain membuat mereka diampuni. Mereka pun ditinggal dan dipesan untuk tetap selalu beriman. Zulkarnain melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ia mendatangi kaum Hawil. Zulkarnain mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah sebagaimana kaum sebelumnya. Mereka menerima dengan pasrah, karena tahu kekuatan besar Zulkarnain tidak akan bisa untuk dilawan. Zulkarnain meneruskan perjalanannya. Ia menyisiri daerah dari sisi kanan sampai akhirnya tiba di tempat penduduk Munsik. Mereka berlokasi di tempat terbitnya matahari. Imam Suhaili berkata, ketika Zulkarnain sampai di tempat terbitnya matahari, ia melihat kota yang besar. Konon kota itu bernama Jabalko. Di sana terdapat 10.000 pintu, jarak antara kedua pintunya sejauh 1 farsah. Zulkarnain melihat penduduk-penduduk di kota itu sangat buruk rupa, tidak mengenakan pakaian, tidaklah ada penutup bagi tubuh mereka dari terik matahari. Sepertinya mereka kaum pedalaman yang sama sekali tidak tersentuh oleh peradaban.
Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, didapatinya bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari itu. Ketika terik panas matahari mulai mengenai mereka, mereka langsung masuk ke gua-gua yang berada di dalam tanah untuk berlindung. Mereka tidak memiliki makanan, kecuali sesuatu yang sudah terpanggang oleh panasnya matahari. Mereka akan keluar dari gua tersebut ketika matahari sudah mulai meninggi, dan mulai mencari makanan dari hewan-hewan yang mati terpanggang oleh terik matahari. Imam Mujahid berkata, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang berkulit hitam, yang tidak menggunakan pakaian. Mereka dikenal dengan kaum negro, jumlah mereka sangatlah banyak. Zulkarnain meneruskan ekspedisinya, ia berjalan sampai ke daerah terbenamnya matahari. Di sana ia melihat sumber air yang panas, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum, tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan kepada mereka. Ketika matahari terbenam, terdengar suara dari sumber air itu seperti petir yang menyambar, kemudian sumber itu mendidih dan berasap hingga bertumpahan ke daerah tersebut sejauh 3 hari perjalanan. Tidaklah air itu melewati hewan-hewan ternak dan burung kecuali mereka semua mati. Di saat itulah penduduk itu mengambil dan memakannya. Imam Saklabi berkata, suatu ketika Zulkarnain meneruskan perjalanannya, ia menemukan lembah semut. Di sana ia melihat semut sebesar seekor unta. Para kuda-kuda pasukan Zulkarnain pun lari melihat semut tersebut, karena mereka merasa takut melihat sesuatu yang sangat aneh. Tibalah Zulkarnain di suatu tempat di daerah gunung-gunung yang besar. Ia dan pasukannya bertemu satu kaum. Mereka segera menghampiri Zulkarnain. Sepertinya ada yang ingin mereka sampaikan. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya di antara 2 gunung ini terdapat satu kaum yang misterius. Kami tidak tahu apakah mereka dari golongan jin atau manusia. Konon mereka bernama Yakjud dan Makjud. Mereka selalu membuat kerusakan di bumi, memburu hewan-hewan ternak dan kemudian memakannya. Keadaan mereka telah diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian dia menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia telah sampai di antara 2 buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Imam As-Sadi berkata, bahwa Yakjud dan Makjud terdiri dari 3 golongan. Jenis yang pertama, mereka memiliki tinggi seperti pohon kurma, konon tingginya mencapai 100 zirok. Jenis yang kedua, mereka memiliki tinggi dan lebar yang sama, dan tidur dengan beralas salah satu daun telinga mereka. Golongan yang ini sama sekali tidak membiarkan segala hewan dan apapun yang memiliki nyawa kecuali mereka buru dan memakannya. Jumlah mereka sangatlah banyak, sehingga jika ada yang mati dari salah satu antara mereka, ia akan menjadi santapan dari yang lain. Golongan yang terakhir, mereka sangat pendek, hanya sejengkal atau 2 jengkal saja. Mereka tidaklah mati kecuali telah memiliki 1000 anak. Sebagian ahli tafsir berkata, kerusakan yang paling besar dilakukan oleh Yakjud dan Makjud adalah melakukan liwat, yakni berhubungan melalui dubur. Mereka melakukan kepada siapapun yang mereka temui, baik orang dewasa maupun anak kecil. Orang-orang yang ada di sekitar Yakjud Makjud tentu ketakutan. Bertemunya mereka dengan Zulkarnain tentu kesempatan besar untuk menaklukkan Yakjud dan Makjud. Mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka ingin Zulkarnain membuatkan suatu pembatas pemisah antara kaum mereka dan Yakjud Makjud. Wahai Zulkarnain, kami akan memberi upeti kepadamu, agar kamu bisa membuat dinding pemisah antara kami dan mereka. Mendengar permintaan ini, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan harta oleh Tuhanku kepadaku itu lebih baik. Kalian bisa menolongku, berikan aku sekelompok orang dan alat-alat potong besi untuk membangun dinding yang besar yang jadi pemisah antara kalian dan Yakjud Makjud. Zulkarnain juga menemukan tambang besi, yang kemudian dari sana dibuat lempengan-lempengan benteng raksasa. Zulkarnain mengukur jarak antara 2 gunung besar tersebut, dan ia bangunkan tembok atau benteng yang besar dari besi yang tingginya mencapai 100 zirok dan memiliki lebar sejauh 300 zirok. Dinding besar itu dibuat dengan besi panas yang di atasnya dilumuri dengan cairan tembaga. Tembok besar telah jadi, Yakjud Makjud tidak akan mampu untuk keluar dari pembatas tersebut, maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Hal ini membuat penduduk sekitar sangat senang. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Diriwayatkan, bahwa Yakjud dan Makjud setiap hari menjilati dinding besar itu dengan lidah-lidah mereka, sehingga mereka bisa melihat pancaran sinar matahari di saat terbenam. Di saat itulah harapan mereka mulai membesar,
Mereka berkata, besok kita bisa membuka tembok besar ini, dan kita akan keluar. Keesokan harinya mereka datang melihat tembok besar tersebut. Ternyata ia kembali seperti semula, dan itu terus mereka lakukan hingga hari kiamat datang. Saat janji itu datang, mereka akan keluar memakan tanaman, dan hewan-hewan, meminum habis air-air sungai dan menyerang manusia. Mereka sangat membuat kerusakan di bumi, sehingga Allah mengutus angin yang dulu pernah menghancurkan kaum Ad. Akhirnya mereka semua mati tak tersisa. Bangkai-bangkai mereka membusuk di bumi sehingga manusia menjadi sangat terganggu olehnya. Hingga akhirnya Allah mengutus burung-burung yang membuang bangkai-bangkai mereka ke lautan lepas. Demikianlah kisah Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang solih, yang telah berhasil menjalankan tugas untuk mentauhidkan Allah, dan membuat sejarah besar dalam Islam, dengan mengurung Yakjud dan Makjud hingga hari kiamat. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.